Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Aninda Tiara. Di sini saya sebagai moderator dan perkenalkan juga ada teman-teman saya Rauditya, Tri Maulana, Ditya Prajananti, Fitrianto Yudo, dan Fakih Nur Hidayat. Oke, tidak lupa saya akan memberitahukan tema wawancara kita pada siang hari ini yaitu adaptasi kepemimpinan di era pandemi. Oh iya Mbak Gita, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Buat teman-teman bisa say hello yuk, Mas Prau, Mas Yudo, Mbak Ditya, Mas Halo. Tri. Halo Mbak Gita. Oke, Halo Mas. Halo Mbak Gita. Di ya. Dan untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Mas Yudo. Silahkan Mas Yudo. Ya, selamat siang Mbak Gita. ya siang Mas. Mungkin saya akan coba untuk bertanya beberapa pertanyaan ya Mbak ya. Bisa Boleh, dijawab. silakan. Untuk pertanyaan pertama nih, bisa dijelaskan nggak Mbak untuk usaha Mbak ini di bidang apa? Untuk usaha saya itu ada dalam bidang penjualan aksesoris motor secara ecer atau grosir, dan juga saya juga punya bengkel custom. Jadi kita buat unit motor, kita custom sesuai dengan request pembeli. Baik, Mbak Gita sebagai owner dalam usaha ini, apa sih arti kepemimpinan ini bagi Mbak Gita sendiri? Arti kepemimpinan. Kalau bagi saya kepemimpinan itu salah satu kunci buat saya melakukan usaha itu dan harus mempengaruhi atas usaha yang saya jalankan. Serta saya harus berani mengambil resiko paling depan dan sangat wajib memandu sebuah orang di dalam kru itu sendiri. Baik, berarti emang sangat penting banget ya kepemimpinan ini ya Mbak ya. Sangat penting. Kalau kita nggak punya jiwa kepemimpinan, nggak akan bisa kayak gini. Ya. Untuk pertanyaan ketiga, faktor-faktor apa yang harus dimiliki seorang pemimpin menurut Mbak Gita nih? Yang paling umum lah, yang paling umum, yang paling bisa dilihat orang itu yang pasti bertanggung jawab. Terus berani ambil resiko, harus bisa memandu walaupun saya lebih muda dan karena saya lebih tua, dan juga harus memiliki tekad serta motivasi untuk maju dan harus antusiasme dan bisa diajak bekerja sama. Cukup banyak juga ya Mbak ya untuk faktor-faktornya. Baik. Syarat wajibnya Mas. Iya, syarat wajib, benar banget. Untuk pertanyaan nomor 4, tipe pemimpin apa nih yang Mbak terapkan untuk karyawan Mbak Gita? Kalau saya tipenya kekeluargaan. Soalnya tanpa kekeluargaan itu orang lain yang kerja sama saya adanya cuma rasa tertekan nanti. Apalagi kan kebanyakan dari saya itu karyawannya orang luar, jadi anak rantau. Kalau saya nggak kasih dia kenyamanan, dia pasti nggak akan betah untuk di sini. Baik, untuk pertanyaan nomor 5, jadi penting ya Mbak menjaga kekeluargaan bersama dengan karyawan? Sangat penting. Itu kunci dari menjalani usaha itu. Kalau kita terlalu otoriter atau kesannya seperti memaksa dia untuk bekerja lebih keras dari yang seharusnya, nanti orang-orang bakal mikir kalau di sana, jangan di sana, nggak nyaman kerjanya, jangan gila, jangan gitu, itu cuma bakal jadi perbincangan orang lain. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, nah untuk bisnis pemula seperti kami nih Mbak, menurut Mbak Gita sendiri persiapan seperti apa yang harus dilakukan dan mindset seperti apa yang harus ditanamkan untuk setiap kami? Kalau di sini kita harus siap mental. Apalagi pedagang di tempat saya berjualan itu kan nggak cuma saya. Jadi harus pintar bagi waktu juga, harus bisa inovasi. Saya harus kreatif, menghasilkan barang yang lebih atau memberikan harga yang terbaik untuk pembeli saya. Dan harus siap gagal. Itu yang paling jelas. Karena nggak semua dalam penjualan saya kepada pembeli itu 100% jadi. Pasti mereka ada yang
tawarannya tidak masuk di saya, atau modal saya mungkin tidak sesuai yang mereka mau, itu banyak. Yang jelas saya nggak takut rugi, saya berani ambil resiko, dan saya nggak diam aja, saya titik. Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Menurut Mbak kita sendiri, bagaimana kelancaran usaha Mbak kita di masa-masa pandemi seperti ini Mbak? Kalau untuk kelancarannya sejauh ini alhamdulillah masih lancar, meski mengalami penurunan besarnya lumayan 50% dari penghasilan awal, tapi alhamdulillahnya lagi masih bisa menutupi biaya operasional, listrik, dan gaji karyawan. Berarti masih cukup survive ya Mbak ya di Masih. masa-masa pandemi seperti ini. Mas, karena kuncinya itu tadi, kita harus inovasi, harus kasih yang beda. Jangan terlalu monoton sama yang lainnya. Benar banget. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Mbak kita memotivasi karyawan agar tetap bekerja dengan efektif dalam keadaan pandemi seperti ini? Saya motivasi karyawan saya untuk jangan ragu dalam masa pandemi ini, apalagi dengan pesaing yang banyak, dengan mungkin harga yang nggak cocok sama mereka, dan jelasnya tetap jaga kesehatan, menyiapkan sanitizer, biar karyawan itu merasa aman juga. Baik Mbak kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada perubahan cara kepemimpinan nih yang Mbak kita terapkan di masa pandemi ini? Kayak seperti pengurangan karyawan, perubahan sistem kerja, atau sistem shift, atau pengurangan gaji? Kalau untuk itu saya nggak mengurangi karyawan saya juga nggak mengurangi gaji mereka, karena bagi saya dia masuk ke sini dia harus mendapatkan haknya. Apalagi kebanyakan karyawan saya yang seperti saya bilang pantau, jadi bahkan kalau misalkan lebih ramai daripada hari-hari pandemi lainnya, mungkin melebihi omset biasanya, saya langsung kasih bonus. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah metode kepemimpinan yang seperti Mbak katakan tadi bahwa mungkin tidak ada pengurangan apapun, apakah itu juga akan berhasil dan survive di masa pandemi ini, Mbak? Gimana? Bisa diulangi? Apakah metode kepemimpinan yang seperti Mbak tadi yang bilang bahwa tidak ada pengurangan, tidak ada pengurangan karyawan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan gaji, apakah hal tersebut bisa survive di masa pandemi seperti ini? Sejauh ini bisa, karena apa ya? Mindset saya nggak takut rugi. Saya nggak boleh ada di titik ini terus. Saya harus maju seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya bisa, kenapa saya nggak? Berarti memang harus berani ambil risiko benar-benar ya Mbak. Memang kalaupun harus rugi, ya sudah bakal rugi begitu Mbak. Iya. Kalaupun dikatakan rugi kan cuma dalam barang tertentu Mas. Jadi kita ngambil keuntungan di barang lainnya. Mungkin untuk barang masuk ini kita rugi, oke lah, nggak apa-apa. Tapi untuk barang yang masuk kemudian itu pasti ada keuntungan. Jadi kita gunakan keuntungan itu untuk menutupi kerugian. Baik Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Mbak kita persiapkan nih jika di masa ke depan menghadapi krisis yang mempengaruhi bisnis Mbak kita seperti pandemi seperti ini? Untuk menyiapkan ya, paling saya bakal ngelakuin promo toko mungkin yang jarang dilakuin sama orang lain, apalagi aksesoris motor. Obral stok barang lama biar ikut putaran kebuang dan memberikan harga terbaik yang berbeda dari toko lainnya. Memang inovasi ini sangat penting ya bagi Mbak kita ya Mbak ya? Sangat penting, soalnya di sini yang jualan kayak saya nggak cuma 1-2, ada banyak banget.
Jadi kalau saya nggak berinovasi, saya nggak berubah, saya masih sama aja seperti pedagang lainnya, saya jamin saya pasti rugi besar di masa pandemi ini. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak Gita, bagaimana metode kepemimpinan yang bisa Mbak sarankan untuk bisnis pemula seperti kami? Nggak boleh takut gagal, nggak boleh takut rugi, mulai dengan manajemen yang baik, keuangan yang sekiranya memadai atau tercatat, dan harus berani bertanggung jawab. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Mbak nih, apakah ada pesan untuk bisnis pemula seperti kami agar setiap kami itu memiliki ciri khas dalam memimpin seperti Mbak Gita? Seperti Mbak Gita kan mungkin Mbak Gita berani ambil resiko dengan tidak takut rugi. Mungkin bagaimana cara Mbak Gita buat mencari tahu bahwa kita harus punya ciri khas gitu. Yang ada di mindset saya, kalau orang lain bisa, kamu pasti lebih bisa. Yakin pada diri sendiri, perbesar tekad dan motivasi, dan selamat mencoba. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Gita buat waktunya. Sama-sama, Mas. Kalau gitu, saya akan serahkan kembali kepada Anindya Tiara sebagai moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Gita yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber wawancara yang bertema adaptasi kepemimpinan di era pandemi. Semoga bisnis yang dijalankan Mbak Gita sukses selalu dan semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi. Semoga kedepannya bisa menjadi pemimpin yang baik untuk bisnis yang dijalankannya. Seperti narasumber tidak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.